Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Ada banyak penyebab nyeri di area betis, tapi bila terjadi di pagi hari ketika bangun tidur, maka kemungkinannya karena otot-otot di bagian kaki dan tungkai menjadi kaku sepanjang malam. Ketika aktivitas fisik yang kita lakukan berkurang, kondisi tubuh pun akan mengalami perubahan, termasuk otot-otot. Mungkin resiko mengalami cedera akan berkurang, tapi menurunnya aktivitas juga bisa menyebabkan beberapa gangguan. Perubahan paling umum yang berkaitan dengan berkurangnya aktivitas fisik adalah kakunya dua otot betis yang membangun tendon Achilles. Mengencangnya otot di bagian ini bisa mengarah pada nyeri yang timbul di pagi hari. Dua otot utama yang bergabung untuk membangun tendon Achilles adalah gastrocnemius. Otot ini lebih dekat ke permukaan dan bermula di tulang paha, tepat di atas lutut. Soleus. Otot ini letaknya lebih dalam dan berhubungan dengan bagian atas tulang kering, tepat di bawah lutut. Ketika gastrocnemius mengencang atau mengalami kontraksi, posisi lutut bisa mempengaruhi gerak pergelangan kaki karena gastrocnemius melintangi lutut, maka biasanya akan mengendur saat lutut ditekuk dalam waktu yang cukup lama. Kondisi ini paling sering terjadi saat duduk atau tidur dengan lutut menekuk. Ketika otot gastrocnemius kendur, ia akan perlahan mengencang dan menyebabkan tendon Achilles sedikit tertekan. Ketika seseorang bangun lalu berdiri dari tempat tidur di pagi hari atau berdiri setelah duduk dalam waktu yang cukup lama, biasanya otot gastrocnemius sedang dalam keadaan kaku. Hal ini membuat telapak kaki dan pergelangan kaki mengalami tekanan. Tekanan tersebut bisa menyebabkan nyeri di beberapa tempat seperti tepian telapak kaki, bagian ujung telapak kaki, bagian depan pergelangan kaki, bagian belakang tumit di mana tendon Achilles bertemu dengan tulang tumit, tendon Achilles itu sendiri. Seluruh bagian-bagian kaki yang terdampak ini juga bisa menimbulkan nyeri di bagian betis karena otot yang saling berkaitan di tungkai. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi rasa sakit ini adalah dengan meregangkan betis yang akan mengurangi ketegangan, kelemahan di bagian tengah telapak kaki, serta tekanan berlebih. Coba untuk berjalan selama 1 hingga 2 menit untuk memanaskan otot betis setelah bangun tidur dan biasanya nyeri akan hilang. Metode RICE atau Rest Ice Compress Elevate adalah cara yang paling disarankan untuk mengatasi nyeri betis. Istirahatkan kaki, kompres dengan es yang dibungkus plastik dan kain selama 20 menit, balut menggunakan perban dengan cukup ketat, tetapi bila sakit makin terasa, segera longgarkan. Posisikan kaki lebih tinggi dari jantung, bila berbaring ganjal kaki menggunakan beberapa bantal. Mengingat penyebab sakit di bagian betis bisa beragam, maka perhatikan juga gejala-gejala berikut bila peregangan dan kompres tidak berhasil mengatasi nyeri atau bila nyeri sering timbul. Betis bengkak, betis terasa dingin atau pucat, tungkai kesemutan atau mati rasa, tungkai terasa lemah, betis kemerahan dan hangat, nyeri semakin parah atau tidak membaik setelah beberapa hari. Bila gejala tersebut tidak mereda, segera periksakan ke dokter agar mendapat penanganan yang tepat. Rutin melakukan beberapa latihan sederhana setiap hari bisa mencegah terjadinya cedera di tungkai bagian bawah, serta meningkatkan kemampuan gerak kaki dan pergelangan kaki. Konsultasikan juga dengan dokter mengenai latihan sederhana ini. Minum banyak air putih juga baik untuk mencegah nyeri di kaki, karena kram bisa disebabkan oleh dehidrasi. Sekian pembahasan kali ini. Jika ada yang ingin disampaikan, bisa tuliskan di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.